Panik dan ya udah minta tolong masnya. Kalau dilihat di gambarnya itu kan itu yang udah kedua kalinya. Yang pertama masih mas tolong mas ini begitu. Ya. Gue wawancara dulu ya, abis ini jangan angkat-angkat dulu ya, bentar ya. Oh, kenapa ngeliat di Instagram Mm-mm. Mas Eko jatuh dari lantai 18 ini? Mungkin bisa cerita kronologi kejadiannya seperti apa sih Mas Eko hari itu? Iya, jadi kejadiannya waktu itu hari Senin, ya saya pagi seperti biasa berangkat. Dan kebiasaan pula saya kalau berangkat pagi itu selalu bawa apa sih namanya, bukan makan berat ya, snack-snack gitu. Dan kebetulan bawa roti dan bapau. Nah, seperti biasa lewat lift dan liftnya juga biasa aja gitu, setiap hari juga begitu. Cuma anak saya udah merasakan liftnya pernah ini. Terus sopir saya juga sempat sama kejadian sama saya, tapi tidak di lantai atas, di lantai bawah. Nah, hari itu ya udah lagi jawabin WhatsApp, pencet angka 18, baru turun berapa saat terusnya dudut begitu, langsung tiba-tiba udah di apa namanya, lantai 5. Dan ya panik lah. Panik dan ya udah minta tolong masnya. Kalau dilihat di gambarnya itu kan itu yang udah kedua kalinya. Yang pertama masih mas tolong mas ini begitu. Karena saya belum pernah ngerasain, jadi saya sempat panik juga. Tapi saya sempat setelah itu saya kan kalau misalnya ada masalah apa, jangan panik. Hari itu langsung saya yakin, jangan panik ya Allah subhanahu. Pokoknya jemput apa aja yang saya bisa doa, saya doa gitu. Karena ya nggak kebayang, nggak kepikir gitu dari lantai 18 ke lantai 5 gitu. Dan saya juga termasuk yang paranoid makanya saya nggak pernah tuh kalau diajak anak saya tuh main-main yang kayak wahana-wahana permainan tuh nggak suka gitu loh, karena saya punya paranoid gitu loh. Nah itu kejadian gitu, jadi saya tuh langsung saya duduk dan ya makanya lihat ya itu situ saya sampai glosor gitu karena memang nggak ngerti mau ngapain gitu lah. Ya shock lah. Tapi ini berarti Mas Eko bukan kejadian pertama di sana gitu, tapi kejadian pertama di Mas Eko. Sebelum-sebelumnya anak-anak Mas Eko atau Ya, jadi sopir saya udah pernah ngerasain. Jadi dia mah lebih parah lagi. Sopir saya Nyemang walaupun di lantai bawah ya. Dia tuh dibuka, pas terbuka totonya tembok gitu loh. Jadi dia harus dipompa dulu gitu. Itu prosesnya itu lama lagi tuh. Gitu. Tapi dia ada di bawah. Tidak dari lantai 5. Saya kan di 18 lantai 5, kalau dia di bawah gitu. Anak saya juga ngerasain tapi juga cuma sebentar doang. Teredek gitu. Ini 18 terus jalan sedikit terus tiba-tiba goyang, terus tiba-tiba turun, terus di lantai 5 goyang-goyang, ya itulah shock tapi gitu. Mas Ekonya kondisinya gimana? Sempat luka nggak sih? Enggak, cuma ini shock aja, lebih ke psikis ya, lebih ke psikis gitu, lebih ya Allah. Iya gitu aja, terus saya minta tolong. Dan pas saya tanya ya katanya itu sering rusak dan sebagainya. Ya udah, dan alhamdulillah sih pihak manajemen besokannya nemuin saya, minta maaf dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, cuma buat saya pembelajaran bahwa satu, kalau lagi kena lift rusak gitu atau terus loss dan anjlok, ya kita jangan panik gitu lah. Kaget iya tapi jangan panik, pesan saya sih ya. Terus kedua, cepat ngambil sikap, nenangin diri tuh, jangan panik, nenangin diri. Dan kalau misalnya agak lama ya sudah, kalau misalnya handphone masih aktif, main handphone atau minta bantuan orang lain gitu ya. Maksudnya main tuh searching orang yang paling terdekat gitu lah. Itu berapa lama sih Mas waktunya dari kejadian sampai bisa pintu kebuka gitu? Kurang lebih sih 15 sampai 20 lah kurang lebih gitu Yang sampai dilakuin Mas saya. Eko waktu itu sempat makan juga nggak sih? Iya itu jadi untuk menghilangkan panik saya gitu kan gitu. Menghilangkan panik kan macam-macam gitu ya. Ya udah saya itu makan, tapi juga sebenarnya nggak ini, nggak selera gitu, orang lagi shock gitu. Memang ya menghibur diri gitu, menghibur diri kan macam-macam gitu loh. Karena saya takut dari lantai 5 ke bawah lagi, itu yang saya takutin gitu loh. Tapi jadi trauma nggak sih Mas Eko buat naik Nah atau? setelah itu sampai sekarang nih,
kebetulan lift kan ada 4 choice gitu ya. Nah untuk lift itu kalau misalnya lampunya nyala, ya udah orang aja dulu jalan, saya nunggu lagi yang lift yang lain aja. Saya nggak mau lift itu. Sama berangkat demikian gitu. Dilalah tadi pagi katanya juga tetangga kena juga tuh lift tadi tuh. Di lantai 7 tiba-tiba mati juga. Aduh, jadi makin stres lagi saya. Jadi udahlah mendingan pindah rumah kali ya gitu. Tapi itu di gedung mana sih, di mana kejadiannya terus? Adalah di salah satu apartemen di daerah Kuningan gitu. Tapi jadi mau pindah bener Mas Eko setelah itu? Iya kelihatannya bener, saya bilang sama istri udahlah kita pindah aja yuk gitu loh. Lagi pula juga anak-anak udah gede gitu, saya bilang gitu. Dan mereka pengen bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Ya pindah kali ya. Mas Eko tapi dilihat video Mas Eko tuh tampaknya nggak khawatir, nggak panik gitu, tampak kayak tenang aja gitu nyikapin itu semua dari ekspresinya Mas Eko sendiri. Iya itu makanya saya ya mungkin karena emang harus bersikap tenang. Emang harus walaupun saya panik. Kalau waktu belum saya rekam mah udah sama kayak anak kecil minta balon, agak mewek gitu loh, benar. Tapi saya yakin diri saya tenang apa. Karena alhamdulillah kebetulan orang yang saya telepon itu tuh apa namanya di intercom itu cepet tanggap. Itu yang saya senang gitu. Jadi menenangkan. Udah Pak Eko di situ aja, dia tahu saya gitu loh. Berarti kan ada monitor. Pak Eko dia di situ aja gitu loh. Mau kemana? Emang gue mau jadi pencederman apa segala macam. Ya di situlah gitu. Tapi sempet ini nggak sih Mas Eko kehilangan oksigen gitu atau? Oh enggak kehilangan oksigen segala macam. Ya cuma ya gini loh, kalau orang udah mudah-mudahan sih jangan terjadi ya, jangan terkena. Kalau dalam kondisi kayak gitu, itu semua dianggapnya bahwa kita udah bukan apa-apa aja, udah kecil aja gitu. Artinya ya itu tadi tuh, kalau mungkin oksigen ada, terusnya itu ada, semuanya ada gitu. Tapi karena memang ketakutan yang paling dalam, jadi ya panik. Nah makanya diyakini jangan panik. Subhanallah. Udah deh apa aja yang bisa saya baca kemarin tuh. Gitu. Kalau misalnya seandainya pintu itu juga nggak kebuka, terus Mas Eko ada berapa lama waktu di sana itu? Lah itu kan 15 menit sampai 20 menit juga termasuk kategori lama kalau buat saya gitu ya. Benar, sempat ngobrol dulu sama teknisinya, terus teknisinya dia mau membawa saya ke lobi gitu ya, dari lantai 5 ke lobi tapi nggak bisa juga segala macam. Akhirnya udah deh langsung saya ngambil sikap, udah gue loncat aja deh gitu. Saya loncat gitu loh. Cuma ini karena di kepala udah paranoid, apalagi baru nonton Pengabdi Setan masalah yang lift gitu, yang ambruk dan segala macam gitu ya. Jadi kesan jangan ntar gue loncat tiba-tiba dia langsung turun gitu kan, langsung makin parah lagi. Iya banyak gitu loh. Orang kalau udah takut tuh banyak ini variasi takutnya gitu loh. Udah. Akhirnya tadinya mau kemana-mana shock, jadinya saya di mobil aja udah. Saya bilang mau kemana, kata driver. Terserah dulu deh, saya menenangin diri saya dulu gitu. Berarti Jadi saat itu nggak ada aktivitas? akhirnya saya nggak ikut rapat, nggak apa segala macam karena memang shock. Kalau yang belum ngerasain sih dianggapnya lebay kali ya. Tapi kalau orang yang udah ngerasain, ya pasti sama sama saya. Dan ketakutan orang kan macam-macam. Kayak saya nggak shock, maksudnya nggak apa namanya, nggak panik gitu. Tapi di hati berkecamuk dan akhirnya jadi nggak mood aja hari itu gitu loh. Mas Eko ada nih film MNC judulnya Yang Kamu Tidak Sendiri, dia juga berhubungan sama film gitu, ngejelasin seperti yang Mas Eko alami. Mungkin Mas Eko ngeliatnya gimana nih, ada film yang menggambarkan itu, mungkin pesannya sendiri? Ya saya mengapresiasi lah ada mengangkat film-film hal-hal kaitan dengan masalah kasus saya misalnya tiba-tiba kok ada kemiripan kayak gitu, ya pasti orang ngerasain sama gitu. Jadi buat saya selamatlah atas tayangnya film Jangan apa? Kamu Tidak Sendiri. Jangan takut, saya akan menemaninya. Allah. Berarti abis kejadian itu Mas Eko sempat ini nggak sih, anak-anak sendiri atau keluarga sendiri jadi gimana tuh ke Mas Eko? Iya sayanya bilang hati-hati ya jangan segini, dan ada akhirnya Fiona tuh orang juga tipe yang paranoid. Jadi saya kan masalah di lantai 25, dia juga kagak mau naik di lantai 25, dia lift 25. Itu namanya lift 25 ya gitu. Namanya lift 25. Jadi ya udah lebih baik terlambat daripada memaksakan secepatnya gitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Ayo, siap.